Kemudian yang ke-10, berselawat dengan suara keras atau sambil berjamaah, mengucapkannya secara berjamaah. Jamaah sekalian, pada dasarnya berdoa itu dianjurkan untuk dipelankan, bukan dikeraskan. Nabi SAW mengatakan, irba'u anfusakum, innakum la tada'una asamma wala ghaibah. Sayangi diri kalian, sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada yang tuli lagi gaib, yang tidak ada, yang jauh. Sesungguhnya kalian sedang berdoa kepada Allah yang maha mendengar lagi maha dekat. Jadi kenapa harus dikeras-keraskan bacaannya? Maka ini menyelisihi petunjuk Nabi SAW itu sendiri. Pada dasarnya berdoa termasuk bersalawat itu dianjurkan tidak dikeraskan. Begitu pula dilakukan secara berjamaah. Dilakukan secara berjamaah. Seperti ada yang memimpin, lalu diikuti oleh jamaah dengan satu suara, seperti qor begitu. Maka ini termasuk cara yang bid'ah, tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah, mungkin ini yang bisa kita bahas. Orang ini melarang bersolawat dengan suara yang keras, hanya berargumen dengan hadis Bukhari. Namun anehnya, dia tidak menoleh kepada riwayat lain yang membolehkan mengeraskan suara dalam bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu, sekarang kami sebutkan pernyataan salah satu ulama Ahlus Sunnah, yaitu Imam An-Nawawi, dalam kitabnya berikut ini. Dalam kitab Al-Azkar, karya Imam An-Nawawi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Darul Mallah, cetakan tahun 1971, halaman 99. Imam An-Nawawi berkata, dianjurkan bagi pembaca hadis dan lainnya, sampai pada kalimat, jika disebutkan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah mengeraskan suaranya dengan bersolawat dan salam kepadanya, dan jangan sampai keterlaluan dalam mengeraskannya. Dan diantara orang yang menetapkan tentang mengeraskan suara, yaitu Imam Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi dan yang lainnya. Dan aku telah menukilnya pada ilmu hadis, dan ulama kami serta selainnya telah mencatatnya, bahwa dianjurkan mengeraskan suaranya ketika bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tegaskan, dianjurkan mengeraskan suaranya ketika bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya orang ini sebelum teriak-teriak membawakan hadis, sepantasnya melihat terlebih dahulu komentar ulama lainnya, sehingga ucapannya tidak menjadi bahan tertawaan orang lain. Oleh karena target dakwah orang ini adalah kaum yang awam, orang ini dan rombongannya bebas membid'ahkan amalia yang ia tidak ketahuinya. Lalu, bagaimana dengan pernyataan di atas tadi? Apakah orang ini berani mengelompokkan Imam An-Nawawi dan Khatib Al-Baghdadi dalam daftar pelaku bid'ah? Dalam kitab I'anatut Talibin, karya Al-Bakri, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2, yang diterbitkan oleh Dar Ihya Al-Qutub Al-Arabiyah, halaman 86-87. Al-Bakri berkata, disunahkan mendoakan dan menjawab orang yang bersin. Begitu pula pada saat khatib menyebut nama dan mensifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disunahkan membaca solawat dan salam bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara keras, asalkan tidak keterlaluan. Yang dimaksud dengan suara keras di sini adalah pada saat khutbah berlangsung, sedang yang dimaksud asalkan tidak keterlaluan berarti apabila keterlaluan saat membacanya, yaitu salawat dan salam, hukumnya menjadi makruh. Adapun hukum berdoa dengan suara yang keras, hal ini disebutkan dalam hadis sahih berikut ini. Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 2003 Masehi, halaman 889, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abbas dari Umar bin Khattab
Dia berkata, ketika hari Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kaum musyrikin yang berjumlah 1000 orang, sementara pasukannya 319 laki-laki. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat, lalu mengangkat tangannya dan berdoa kepada Tuhannya, "Ya Allah, penuhilah kepadaku apa-apa yang telah Kau janjikan kepadaku. Ya Allah, datangkanlah kepadaku apa-apa yang telah Kau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika pasukan Islam ini dikalahkan, maka tidak ada lagi yang menyembahmu di muka bumi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus-menerus demikian, menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya sampai-sampai selendang di pundaknya terjatuh. Lalu Abu Bakar mendekatinya dan mengambil selendang itu serta meletakkannya kembali ke pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikutinya terus di belakangnya dan berkata, "Wahai Nabi Allah, cukup sudah senandung doamu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia akan memenuhi apa-apa yang telah dijanjikannya kepadamu." Di dalam mengomentari doa di atas, Imam An-Nawawi berkata, di dalam kitab Syarah An-Nawawi ala Muslim, salah satu ulama Ahlu Sunnah, jilid 12 yang diterbitkan oleh Muassasah Al-Qurtubah, cetakan kedua tahun 1994 Masehi, halaman 122. An-Nawawi berkata, di dalam hadis ini dianjurkan menghadap kiblat ketika berdoa dan mengangkat kedua tangan, serta tidak mengapa mengeraskan suara dalam berdoa. Kami tegaskan, tidak mengapa mengeraskan suara dalam berdoa. Orang ini pun merasa keberatan dengan sholawat yang dilakukan secara berjamaah, yang dia kiaskan bahwa doa berjamaah adalah bid'ah dengan alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkannya. Kami yakin orang ini hanya tahu satu dalil saja, tapi bodoh dengan dalil yang lain. Atau memang dia sangat membenci sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini akan kami bawakan beberapa dalil ulama Ahlus Sunnah yang menyebutkan tentang tuntunan doa secara berjamaah. Dalam kitab Mu'jamul Kabir, karya At-Tabrani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 4 yang diterbitkan oleh Maktabah Ibn Taimiyah, halaman 21-22. Diriwayatkan dari Ibn Lahiyah yang berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibn Hubairah dari Habib bin Maslamah Al-Fihri. Dia merupakan sosok yang doanya terkabul sampai pada kalimat, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berkumpul sekelompok manusia yang mana sebagian mereka berdoa sedangkan sebagian yang lain mengamini, melainkan Allah akan mengijabah doa mereka." Riwayat yang sama terdapat dalam kitab Majma' Az-Zawaid, karya Al-Haythami, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 10 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2001 Masehi, halaman 194. Riwayat yang sama. Al-Haythami berkata, telah diriwayatkan oleh At-Tabrani sampai pada kalimat, dan para perawinya adalah para perawi sahih. Selain Ibn Lahiyah, dia hasan hadisnya. Dari riwayat ini jelas bahwa salah satu syarat di antara dikabulkannya doa adalah dengan cara berjamaah, sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat ini pun telah membantah dan menggugurkan pendapat si orang ini yang mengatakan bahwa doa dengan cara berjamaah adalah bid'ah. Sementara riwayat yang kami bawakan justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkannya. Rupanya orang ini hafal satu riwayat, namun lupa 1000 riwayat. Sebenarnya apa yang menjadikan kelompok orang ini berat dengan membaca sholawat berjamaah? Jawabannya adalah, sandalmu karo pecimu mulya ndi? Nek kowe sembayang nang masjid saka omahmu, nek ora sandalan kudu meneh karena tidak terlindung. Ning nek kowe sandalan meskipun tidak kupukan, kowe ora perlu wudu meneh. Jadi nek sembayang ora kupukan apa-apa. Ning nek ora dilindungi sandal kowe dadi najis. Jadi sandalmu, sepatumu melindungi dari najis, nek kuplukmu melindungi dari apa? Ya ora, aku neng dinggo gaya ben kowe dianggap wong Islam yang ngono tok. Apa nek wong Islam mesti pecian? Sebutkan nabi yang pakai peci. Ra ono. Jadi peci itu haram karena bukan ajaran Rasulullah. Orang mengatakan kalau tidak ada contoh dari Rasulullah tidak boleh dilakukan.
Aku ngerti kanca-kanca angger dhek butuh ora haram. Sing dhek ora butuh haram ya ra. Kowe iso selawatan mergo dhek ora iso, kowe diharamke mergo suarane elek. Jadi tidak ada barang yang haram, yang ada adalah dia menjadi haram karena tempatnya tidak tepat. Kami sarankan untuk para pemirsa untuk selalu membaca sholawat dengan mengeraskan suara atau secara berjamaah agar dapat memupuk rasa kebersamaan di dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi.